Halo Sobat Kompas TV, apa kabar kalian hari ini? Baik ya tentunya ya. Nah, welcome di acara Polling Podcast Keliling di Kompas TV. Nah, di acara polling kali ini, kita akan membahas tentang salah satu industri yang terdampak cukup parah akibat COVID-19 ini. Apa itu? Ya, yakni industri aviasi atau penerbangan di Indonesia. Kita tahu bahwasanya di luar sana, luar negeri sudah banyak maskapai besar yang menyatakan diri bangkrut. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apa strategi yang akan dilakukan oleh maskapai Indonesia saat ini dan bagaimana cara mereka bisa keluar dari belenggu COVID-19 ini? Nah, kita akan membahasnya di episode polling kali ini. Ya, baiklah, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setiaputra. Selamat sore, Pak Irfan. Selamat sore. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat Gimana? ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Yang penting semangat. Oh iya, semangat ya, Pak ya. Pak, berbicara soal semangat ini, Pak. Bapak baru saja kemarin diangkat menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia. Kemudian Ya. beberapa lama setelah itu virus corona muncul. Ini kayaknya bebannya semakin berat ini, Pak. Gimana sih Pak rasanya Pak jadi Direktur Garuda saat ini, Pak? Rasanya ya, ini bukan soal perasaan soalnya. Tapi kan ini, jadi ketika saya terima ini, kan tentu saja tahap lanjut dari menerima ini, jabatan ini adalah amanah kan. Saya nggak coba mau bicara normatif, tapi di balik amanah itu kan ada rasa tanggung jawab gitu kan. Nah, tanggung jawab inilah yang saat ini sedang saya dan teman-teman direksi yang lain sedang mencoba untuk melaksanakan tanggung jawab kita. Dan saya selalu katakan sama diri saya sendiri dan teman-teman direksi, satu hal yang jangan pernah dilakukan dalam situasi seperti ini, yaitu apa? Mengeluh. Karena menurut saya mungkin nggak ada kalau nggak ada teori lah, atau nggak ada yang orang punya pengalaman ngadepin situasi pandemi kesehatan, ekonomi, internet seluruh dunia, terus menyelesaikan masalah yang dihadapi di industri penerbangan berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini. Itu kan menurut saya mungkin informasi atau referensi kan terbatas. Jadi ini memang menjadi tantangan buat kita menghadapi itu. Tapi kembali lagi saya selalu katakan jangan mengeluh. Jangan, itu yang pertama. Karena mengeluh tidak membawa perubahan apa-apa. Semangat, terus kemudian berpikir positif, kerja keras. Dan jangan lupa berdoa, siapa tahu kan masa nggak dikasih jalan. Amin Pak. Dari semua itu tentu saja saya kalau diminta wawancara selalu bersedia, karena bagian dari itu harapan saya adalah mendapat support dari tim Anda dan juga dari masyarakat luas. Oke Pak, baik Pak, semenjak kita langsung aja ke beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Semenjak ada virus corona ini, traveling menjadi sebuah hal yang dilarang oleh pemerintah karena memang dapat menjadi salah satu tempat penyebaran dari virus corona. Nah, banyak perusahaan-perusahaan aviasi yang saat ini bahkan mereka tutup begitu. Sekarang saya mau tanya, keadaan Garuda saat ini seberapa parah sih Pak? Kita ini bukanlah sebuah perusahaan yang terisolate atau punya kekhususan ketika ngomong dan bicara di tataran industri aviasi atau industri penerbangan. Jadi apa yang terjadi di seluruh dunia terjadi juga di kita. Memang kita punya model bisnis atau market segmen kita berbeda dengan beberapa airlines lain yang berbasis hub ya. Seperti SQ, Qatar, Emirates maupun Turkish, Etihad ya. Etihad. Kita punya keuntungan karena salah satu market terbesar kita itu adalah domestic market. Kondisi Indonesia yang banyak pulau ini sebenarnya merupakan sebuah market yang sangat menguntungkan buat Garuda ya. Nah, separah apa? Ya, saya ingin katakan ke Anda bahwa penurunan jumlah penumpang itu sampai pada level
tinggal 10%. 10% Jadi dari total. dan itu tidak terjadi dalam waktu yang lama, tapi drastis ya pada waktu dimulai ketika umroh dilarang atau ditutup ya, dan kemudian ditemukan penderita COVID di Indonesia. Jadi pada saat itu dan ketika kampanye pemerintah untuk work from home, pada dasarnya itu kan memberitahu semua masyarakat, dan kita juga baca di semua media bahwa bergerak atau melakukan mobilisasi itu sebuah perbuatan yang diminta untuk dihindari. Ya otomatis karena fundamental daripada bisnis kita adalah mobilisasi, ya otomatis langsung terjadi penurunan secara signifikan dari jumlah penumpang. Nah, jumlah penumpang itu kontribusi ke kitanya besar sekali, sehingga penurunan itu tentu saja menimbulkan impact yang berat buat perusahaan. Bisa dijelaskan lagi Pak, tadi Bapak menyatakan keunggulan kita adalah memiliki pasar domestik yang cukup besar karena kita tidak berbasis hub. Ini keuntungan seperti apa Pak? Karena kan di tengah pandemi COVID-19 ini kan pemerintah pun juga mengeluarkan travel restriction, begitu, tidak boleh terbang. Ini kan sebenarnya sama aja Pak. Beda domestik dan internasional apa Pak maksudnya? Ya, domestik itu akan sangat dipengaruhi sama aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah yang punya keunikan kondisi masing-masing, dan tentu saja juga psikologi dari penumpang. Kenapa saya katakan domestik ini berbeda? Karena di Indonesia orang terbang itu biasanya karena 3 faktor. Yang pertama karena dinas atau tugas, karena pekerjaan dia harus terbang. Yang kedua adalah karena liburan, karena masih banyak orang Indonesia, dan itu yang membanggakan buat kita adalah bahwa masih banyak orang Indonesia berlibur di Indonesia, dan kita bersyukur bahwa di Indonesia itu punya banyak tempat-tempat yang fantastis, baik dari segi pemandangan maupun dari segi kuliner. Kalau saya yang kedua lebih banyak ya, berlibur. Dan yang ketiga, tipe yang ketiga adalah yang terbang untuk sosialisasi. Maksud saya sosialisasi ini adalah Anda mengunjungi kerabat, lebaran, mudik, ya kan, orang tua sakit, kawinan, Sabtu Minggu kita kan sering dapat undangan kawinan di luar kota, dan yang terakhir tentu saja misalnya ada yang meninggal, kita melayat. Gitu kan. Nah, 3 tipe ini mendominasi dan memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap bisnis Garuda. Ya kan? Apalagi Garuda memang kan punya mandat didirikan dari awal itu kan untuk menyambungkan pulau-pulau, kota-kota, dan suku bangsa di Indonesia. Itu kalau domestik. Sementara kalau internasional, airlines yang berbasis hub itu kan pada dasarnya adalah orang terbang ke tempat dia, berpindah pesawat pergi ke tempat lain. Jadi tujuan akhirnya bukan kotanya, transit kan. Nah, ketika negara tujuan itu melakukan restriksi, contohnya adalah yang boleh masuk hanya warga negaranya dia, otomatis berguguran kan ke belakangnya. Kalau satu negara melakukan itu masih oke. Tapi kalau pada saat yang bersamaan seluruh negara melakukan restriksi, dan Indonesia kan juga sampai hari ini juga melakukan restriksi, yang mau masuk harus PCR dan segala macam, mesti visa segala macam, itu otomatis hub bisnis ini kan langsung berhenti. Sebab itu kita lihatlah banyak hub-hub airlines yang berbasis hub ini, kemudian karena ketergantungan sama negara tujuan maupun negara asal, itu ya yang kemudian membuat mereka ini berdampak cukup signifikan. Kalau kita bicara recovery, sekali kita menemukan sebuah cara dari sisi aturan main terbang maupun dari sisi kemampuan kita meningkatkan kepercayaan masyarakat kembali untuk terbang, domestic market ini akan recover cukup cepat. Lebih cepat ya, oke. Itu. Oke. Jadi ketika orang percaya bahwa terbang dengan Garuda aman dan nyaman, mestinya semua orang akan dengan mudah terbang. Oke. Pada saat pelonggaran PSBB ini sudah mulai dirasakan, Pak? Ada peningkatan.
Ada peningkatan tapi belum signifikan. Karena apa? Karena masih banyak orang bertanya-tanya, ya kan? Plus kemudian secara tujuan terbang ini, pemda-pemda di beberapa tempat itu melakukan modifikasi-modifikasi tertentu. Kita sebagai airlines itu wajib dan patut mengikuti, jadi kita selalu menyarankan ke mereka yang mau terbang ke satu lokasi tertentu. Misalnya contohnya hari ini Bali ya, Bali masih menerapkan PCR dan kami hormati sekali. Kita menyampaikan kepada mereka yang mau ke Bali, kalau Anda mau ke Bali, pastikan Anda punya hasil tes PCR. Oke. Kalau dihitung-hitung Pak, berapa sih kerugian Garuda sampai saat ini Pak? Semenjak pandemi ini? Ya, kalau Anda punya rugi atau untung itu kan sebuah formula yang sederhana dari pendapatan dikurangi biaya kan. Atau profit itu sama dengan revenue dikurangin cost. Kalau tadi saya katakan 90% penumpang turun itu kan Anda bisa bayangkan revenue-nya turun seberapa besar. Nggak otomatis 90%, tapi di kisaran-kisaran angka-angka segitu. Kita coba naikkan revenue ini dengan beberapa inisiatif. Yang utama adalah sisi kargo dan pesawat charter, karena repatriasi orang Indonesia pulang ke Indonesia maupun orang asing kembali ke negaranya itu masih berlangsung terus ya sampai hari ini. Itu jadi banyak charter, kemudian kargo, karena walaupun orang tidak boleh melakukan mobilisasi, barang kan harus tetap bergerak ya, terutama untuk barang-barang pokok dan hasil-hasil produksi. Jadi itu lagi kita tingkatkan, memang ada peningkatan cukup signifikan, tapi belum bisa menutupi secara bahasa kekiniannya nendang lah untuk menutupi kekurangan revenue itu. Di sisi yang lain, karena revenue-nya turun cukup drastis, kita harus juga menurunkan biaya secara drastis. Sayangnya di struktur mayoritas industri penerbangan, biaya itu banyak yang nggak bisa dijadikan variabel, banyak yang sifatnya fix. Contohnya ada leasing pesawat. Oke. Ya, ketika tidak terbang ya kita tetap harus bayar kan. Nah ini yang menantang karena hampir 70% dari pesawat kita hari ini diparkir. Ya, karena tidak ada kebutuhan terbang ya. Jadi, nah biayanya kan muncul. Ya kan. Sementara tidak ada pendapatan karena parkir kan. Jadi kalau Anda ngomong misalnya kayak di pabrik gitu ya, pesawat itu alat produksi, ada biaya. Oke. Ya kan? Tapi nggak ada pendapatan. Gitu. Jadi penurunan daripada sisi biaya itu tidak terlalu signifikan, nggak bisa ngikutin secara linear. Ini yang terus kita lagi lakukan, percepatan penurunan cost sambil kita coba terus-menerus meningkatkan revenue. Oke. Angka pastinya belum dapat ya Pak, kira-kira sekiraran berapa? Saya sebenarnya pengen sekali ngasih tahu Anda, tapi ini angka ini dinamis. Hari ini saya ngomong ini, besok belum tentu benar. Karena bisa lebih parah atau lebih membaik gitu kan. Iya, baik. Ya, tunggu aja nanti laporan keuangan kita, kuartalan kan kita TBK. Kuartal 2 ya. Oke, baik Pak. Tadi Anda sebutkan 70% dari pesawat yang ada di Garuda Indonesia ini diparkir. Kalau saya tadi lihat di website Garuda, ada sekitar 142 pesawat yang dimiliki Garuda. Nah, sebenarnya ini Pak, kalau 70% pesawat yang diparkir, sementara pemerintah juga hanya memberlakukan maksimal flight itu diisi dengan 70% juga dari kapasitas penumpang. Ini akan berpengaruh ke harga tiket nggak Pak? Nah, ini. Kalau saya lihat di harga tiketnya rata-rata tinggi, berada di pada level batas atas dari yang sudah ditetapkan pemerintah Pak. Ya, jadi konsekuensi logis lah ya, bahwa ketika kita menghitung profitability dari setiap kali terbang, tentu ada minimum level load factor istilahnya ya. Nah, persoalannya hari ini adalah Anda nggak bisa paksakan load factor itu untuk memenuhi pada titik di mana mulai untung setiap penerbangan itu. Kenapa? Karena salah satu cara untuk load factor itu mencapai angka yang Anda inginkan, misalnya 80-90%,
Anda harus menghindari physical distancing. Dan Garuda nggak mau, committed, tidak mau terlibat soal itu. Jadi kita sangat mendukung inisiatif atau kesepakatan mengenai physical distancing ini. Nah, tentu saja ada implikasi daripada keuntungan penerbangan, ya kan? Nah, apakah harga akan dinaikkan? Ini bukan sesuatu yang mudah, ya kan? Hari ini dengan kondisi seperti ini pun masyarakat yang terbang itu klasifikasinya masih yang harus terbang. Yang mau terbang belum terbang. Jadi bedain antara yang harus sama yang mau. Yang harus tuh ya harus terbang. Apakah karena kedinasan atau kondisi keluarga. Yang mau terbang ini kan, saya mau ke sana, mau makan gudeg Jogja, yang ini. Kan klasifikasi masih mau gitu kan. Nah, ini yang belum terbang. Nah, kita pengen yang mau ini mulai ikut terbang. Kalau kita mau mereka mulai terbang, syaratnya adalah satu, mereka mesti percaya bahwa Garuda itu memastikan bahwa ketika mereka naik pesawat itu aman dan nyaman. Nah, harga kalau Anda lihat yang kita publish hari ini adalah harga sebelum COVID. Jadi tidak ada inisiatif dari kita hari ini menaikkan harga. Harga sebelum COVID berarti harga sebelum COVID ada dua nih Pak. Ada harga batas bawah dan harga batas atas. Ini harga di mana Pak? Gini, pemerintah lewat Departemen Perhubungan kan mengatur batas bawah dan batas atas. Itu sebenarnya dari awal itu semua orang sudah mengetahui bahwa yang mendekati batas bawah itu adalah airlines yang basisnya adalah LCC. Yang mendekati batas atas adalah airlines yang basisnya full premium services. Makanya dikasih range. Dan sebatas atas ya Pak? Batas atas. Jadi Anda nggak boleh lebih dari batas atas. Yang saya ingin mau sampaikan adalah bahwa harga kita yang kita sudah sampaikan ke publik belum ada perubahan dibandingkan sebelumnya. Jadi COVID ini tidaklah membuat kita mereconsider harga. Karena kita tahu lah masyarakat ini kan juga semuanya juga lagi dalam situasi berat ya. Tapi bukan tidak mungkin satu hari nanti kita naikkan. Tapi kita nunggu feedback lah. Pun kalau akhirnya kita menaikkan tentu saja masih di dalam ambang yang dibolehkan oleh pemerintah. Yang kedua, kalau Anda lihat harganya yang kita punya sekarang, sudah pastilah kita nggak akan mungkin naikkan harga gila-gilaan. Pasti harga yang kita naikkan adalah harga yang mestinya masyarakat yang naik bisa nerima. Karena nggak ada gunanya kita naikin terus orang malah nggak mau naik kan. Iya. Berarti sekarang masih berada di dalam batas yang ditetapkan pemerintah ya Pak ya? Iya, pasti. Balik lagi Pak ke tadi Pak yang soal leasing pesawat. Dari 142 pesawat ini yang di leasing berapa Pak? Hampir mayoritas leasing. Mayoritas leasing. Yang dimiliki Garuda berapa Pak? Gini, milik Garuda itu apakah leasingnya sudah selesai? Kita nggak ada. Memang bisnis airlines ini adalah memang menghindari kepemilikan pesawat. Milik itu maksudnya adalah sudah kita beli terus kita operasiin. So mayoritas lah itu adalah leasing. Ya kan? Karena kalau Anda tahu harga pesawat satu aja, mungkin kalau kita beli pesawat itu kita mungkin punya cuma 15, gitu kan? itu. Oke. Nah terus Pak. Strategi Anda untuk keluar dari pandemi, keluar dari masa-masa sulit pandemi ini terhadap Garuda Indonesia ke depannya seperti apa Pak? Apa langkah-langkah yang dilakukan nantinya Pak? Oke, jadi pertama survival. Kita mesti lewatin ini dalam kondisi seberat apapun. Nah, kalau kita kaitkan, ini ada finansial ada non-finansial ya. Finansial seperti saya sampaikan tadi adalah penurunan revenue yang disebabkan oleh penumpang yang tidak naik terbang. Ini kan mesti kita ganti nih kan. Sambil dari waktu ke waktu kita melihat apalagi yang kita bisa lakukan dari sisi cost. Nah, hari ini yang saya bisa share sama Anda adalah kita lagi negosiasi sama semua lessor, mereka yang sewakan ke kita untuk menurunkan biaya sewa per bulannya.
Itu yang kita lakukan. Yang kedua tentu saja internal banyak kemewahan yang ketidakperluan yang selama ini biasa kita coba kurangin, ya kan. Memang ada mulai berita di luaran soal SDM, tapi buat kami Garuda kita komit sebagai BUMN juga dan saya sebagai pribadi juga PHK itu adalah pilihan terakhir gitu kan. Nah ini yang kita lagi minta semua pihak mengerti. Itu yang finansial. Nah yang kedua yang non finansial. Non finansial ini kalau udah kayak begini adalah Anda mesti tetap positive thinking, semangat dan cari jalan-jalan baru, baik itu yang bisa menciptakan pendapatan baru dan tambahan, maupun proses baru yang bisa membuat cara kerja kita menjadi lebih efisien. Jadi itu adalah syarat yang di semua textbook pasti dengan mudah dilihat, oh ini caranya untuk tahap. Pertanyaannya adalah kemampuan kita lakukan itu sama keberlangsungan pandemi ini siapa yang menang nih? Siapa yang menang gitu kan. Makanya tentu saja kita berharap bahwa masyarakat mulai terbang lagi. Karena itulah fundamental daripada industri ini. Fundamental industri ini bukanlah melakukan negosiasi harga, tetapi memastikan penumpang mau naik pesawat. Oleh sebab itu, dari sisi kita Garuda, kita terus-menerus melakukan kampanye maupun eksekusi internal kita, yang ujungnya adalah kalau Anda terbang dengan Garuda, nyaman dan aman. Yang kedua, bekerjasama dengan para otoritas bandara maupun pemerintah pusat dan daerah, memastikan bahwa ketika orang terbang, bahasa enaknya, nggak ribet-ribet amat lah, gitu kan. Nggak ribet-ribet amat kan. Simple, tetapi tidak mengakibatkan penyebaran virus. Pasti ada sedikit trade off lah, tapi ya jangan terlalu ribet gitu kan. Nah ini kita kan semua lagi berproses, mudah-mudahan masyarakat bisa mengerti. Kita terus-menerus terlibat aktif dan kami sangat salut dengan Kementerian Perhubungan, salut dengan teman-teman otoritas bandara, kesehatan, gugus tugas yang menakjubkan lah, kerjanya boleh dibilang 24 jam untuk memastikan semua ini bisa cepat recover. Oke Pak, tadi soal leasing pesawat yang akan pengen dinegokan lagi jumlahnya. Kalau saya dengar-dengar, biaya leasing pesawat Garuda Indonesia ini lebih mahal ya Pak dibandingkan dengan pesawat lain begitu. Ini kenapa Pak? Ya gini deh, ini proses leasing yang sudah berjalan lah gitu kan. Berarti kan ada titik awalnya. Saya nggak mau ngomong kenapanya, ya kan. Tapi jauh lebih bagus kita lihat ke depan dan bicara sama para lessor apa yang kita bisa lakukan terhadap harga yang menurut kita kemahalan. Kita mau coba mendekati harga sewa yang kita bayar itu sebisa mungkin mendekati harga pasar. Dan COVID ini membuka peluang kita untuk bicara sama semua lessor karena mereka yang menyewakan pesawat ini kondisinya mereka juga kan bukan kondisi yang bersenang-senang hari ini kan. Karena pesawat yang parkir di seluruh dunia itu milik mereka. Dan mereka pasti punya kepentingan untuk memastikan bahwa pesawat yang mereka sewa ke para airlines ini masih terus disewa dan terus dibayar. Jadi tricky negotiations, tapi itu yang kita mau tuju. Kami punya tim yang cukup solid untuk terus-menerus bicara. Kita ada beberapa lessor ya, sudah tercapai kesepakatan. Masih ada minor issues yang mesti di-handle. Ada beberapa yang masih tidak bersedia. Ya kita terus diskusi. Ini kesempatan emas buat kita untuk bisa memperoleh harga sewa pesawat yang jauh lebih murah daripada sebelumnya. Artinya sekarang masih dalam proses negosiasi ya Pak? Betul. Oke. Kita berharap sih sebuah penurunan yang cukup signifikan lah di angka 20-30% dari harga sewa. Oke. Satu pesawat itu berapa sih Pak harga sewanya? Misal yang paling banyak macam-macam. Garuda itu kan 737 800 NG itu yang paling banyak. Itu berapa sih Pak kalau itu? Waduh, saya mesti lihat tuh. Tapi range-nya memang dari berapa range? Tergantung dari, agak susahnya gini kan, tergantung daripada usia pesawat, tergantung dari spek pesawat, tergantung dari tipe pesawat,
tergantung pada waktu kita beli itu dan kita listrik atau waktu kita leasing itu situasi industri pada saat itu kayak apa gitu kan. Okay. Maksud saya adalah kalau 737 yang Anda sebutin tadi itu pada waktu kita mulai leasing itu lagi berceceran istilahnya, semua orang nawarin ya tentu mestinya murah lah ya. Tapi pada saat itu tiba-tiba semua orang nyari nggak ada barang, tentu saja si Lextor ini jual mahal lah, biasa lah itu kan. Terus kalau ini Pak yang tadi soal apa sih namanya? Soal ya akan muncul isu soal SDM. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwasanya PHK ini adalah pilihan terakhir. Kalau saya baca-baca ada sekitar 135 orang pilot yang dirumahkan, Pak. Itu benar, Pak? Yang terjadi yang sekarang ini adalah ada beberapa karyawan kita yang status kontrak kita minta dirumahkan untuk beberapa waktu dan status kontraknya nanti kita perpanjang. Yang kedua memang ada beberapa pilot yang kontraknya kita percepat. Jadi contohnya sekarang bulan Juni, dia misalnya berakhir kontraknya bulan Desember, ya kita percepat dan hak-haknya kita bayarkan. Oke. Ya kan? Yang tadi yang dirumahkan kita akan replace. Internally seperti kami, direksi komisaris, kita potong gaji, kita tangguhkan pembayaran gajinya. Jadi saya clear soal ini, kita nggak mau zolim. Karena saya pernah jadi karyawan, kita semua pernah jadi karyawan kan. Kita juga nggak mau kita zolim. Tetapi kondisi perusahaan memang harus memastikan bahwa keberlangsungan perusahaan itu nomor satu. Okay. Kita minta pengertian semua pihak dan mungkin Anda juga dengar bahwa kami menawarkan pensiun dipercepat, pensiun dini. Kita tawarkan loh. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Oke. Kan siapa tahu ada yang mau berbisnis, mau bikin TV gitu kan. Kita kan nggak tahu kan. Daripada itu. Daripada dia nunggu nanti masih berapa tahun lagi pensiun, ya udah deh pensiun sekarang aja. Atau mau main-main sama cucu kayak seperti saya ini, kalau ditawarin pensiun ya saya akan ambil terus main sama cucu gitu kan. Oke. Kemarin kan ada wacana juga untuk menjual kembali pesawat CRJ-1000. Ini saya pengen tanya update-nya aja gimana Pak? Karena sepertinya yang pengguna CRJ-1000 ini sedikit. Apakah sudah ada yang itu, Pak? Ya, kita ada pihak yang sedang negosiasi sama kita untuk kita sublease ya. Tapi sublease ini ada isu. Yang pertama adalah dapat izin nggak dari lessornya. Oke. Yang kedua, karena kita BUMN, ini proses yang mesti lewat tahapan yang benar dari sisi kepatutan bisnis. Karena misalnya saya sewa CRJ itu hari ini 10 perak, tapi kita rugi terus, pakai itu kurang tepat, terus ada yang mau nyewain 5 perak. Ini kan klasifikasinya apakah merugikan negara, menguntungkan pihak lain, atau segala macam. Ini sedang kami proses legalnya, kita lagi bicara dengan pihak-pihak terkait bahwa ini upaya kita mengurangi kerugian. Gitu. Oke. Terus Pak, tadi Bapak mengatakan bahwasanya penerbangan internasional agak mengalami penurunan ya. Ini kalau rute-rute internasional Garuda gimana Pak, yang ke Tokyo, ke Belanda gitu? Itu kita masih terbang dari awal, tidak pernah berhenti. Oke, alasannya kenapa Pak? Karena kembali lagi Garuda ini connecting, menyambungkan para bangsa suku bangsa, pulau, kota di Indonesia dan memperkenalkan Indonesia ke luar negeri. Okay. Tapi yang jelas pada waktu pandemi ini terjadi, kita tahu persis kok bahwa banyak orang Indonesia yang pengen pulang, banyak orang asing pengen pulang ke negaranya. Dan pada saat itu hanya Garuda yang terbang. Oke. Ya kan? Ada kesempatan di sana ya Pak? Kita semua terbang ke semua tempat, tapi frekuensinya kita kurangi. Seperti contohnya ke Belanda, sekarang tinggal seminggu sekali, dari tadinya 6 kali seminggu. Oke, tidak ada penutupan rute ya Pak ya? Tidak ada penutupan kecuali nggak boleh ke sana, seperti kayak di Cina mainland. Oke. Terus terakhir nih Pak, ini Garuda kan juga mendapatkan bantuan dari pemerintah, begitu soal berapa jumlah kemarin kalau nggak salah 8,5 triliun untuk suntikan dana dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Itu saat ini dananya sudah diterima Pak? Jadi yang sudah diputuskan oleh pemerintah untuk Garuda itu namanya dana talangan 8,5 T. Oke.
Ini belum kita terima. Ini masih dalam tahap pembicaraan. Pertama, nilai persisnya berapa. Yang kedua, mekanismenya lewat apa. Terus syaratnya apa. Tentu saja kami ingin memastikan bahwa para pemegang saham kita dalam hal ini yang diwakili oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan melakukan proses talangan ini sesuai dengan aturan dan compliance ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi sampai hari ini kita bicara ini prosesnya baru masih dalam tahap awal. Kita juga memang banyak yang nanya, terus nanti dananya mau dipakai apa? Ya tentu saja kita pengennya dipakai A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nah ini nanti dalam pembicaraan tentu saja akan ada syarat bahwa Garuda kalau dapat ini nanti Anda hanya boleh pakai buat A, B, C, F gitu, yang D nggak boleh gitu kan. Nah, tapi cukup nggak sih Pak 8,5 triliun ini cukup nggak sih untuk menalangi untuk membantu Garuda untuk keluar dari potensi terjadinya krisis atau kebangkrutan, Pak? Cukup nggak 8,5? Gini, namanya pemegang saham mau memberikan dana, rasanya nggak pantas lah kita bicara cukup nggak cukup gitu kan. Karena hari ini pun kita tetap kerja keras memastikan survival daripada perusahaan ini. Kami berterima kasih ke pemerintah yang mau membantu Garuda sebagai pemegang saham. Kami tidak dalam posisi bilang cukup nggak cukup gitu kan. Kayaknya kelewatan deh kalau ngomong begitu ya. Apalagi bilang nggak cukup nih Pak gitu. Kau udah dibantu bilang nggak cukup pula kan gitu ya. Kita mendingan syukuri aja semua apa yang terjadi. Ya baik, saya berharap apa yang terjadi di beberapa airlines luar yang sempat bangkrut begitu ya, tidak terjadi di maskapai kita di Indonesia. Pak Irfan, makasih banyak Pak atas waktu untuk wawancara Kompas. Terima kasih. Mari Pak.